Bima mengantar Dewi ke ruang direktur. Di sini, tidak akan ada yang melihat kita, bisiknya. Dewi menggenggam erat tangan Bima dan berbisik, malam ini, hanya ada kita berdua. Begitu pintu ruang direktur tertutup, Dewi mulai melonggarkan dasi Bima. Aku ingin sedekat ini denganmu, sudah sangat lama. Bu Dewi, rasanya hanya ibu yang melihatku sebagai seorang pria sejati. Sambil membuka kancing kemeja Bima satu persatu, Dewi menjawab, aku juga merasa kembali menjadi seorang wanita karenamu. Di bawah cahaya rembulan, bayangan kedua insan itu menyatu menjadi satu. Pelan-pelan saja. Sudah lama sekali rasanya. Aku akan melakukannya perlahan. Tapi aku juga sudah sulit menahannya. Lebih dalam. Jangan ditahan. Aku juga tidak tahan lagi. Keduanya tahu bahwa hubungan ini salah, tetapi mereka tidak bisa lagi berhenti. Sebelum cerita dimulai, mohon dukungannya dengan subscribe dan like. Terima kasih. Jumat sore, pukul 18.00. Bima, seorang manajer berusia 49 tahun, menelepon ke rumah. Ia hendak memberitahu istrinya bahwa malam ini ia harus lembur di kantor, tempatnya bekerja selama 20 tahun. Begitu mengangkat telepon, ia mendengar tawa ceria istrinya, Maya. Namun, tawa itu bukan karena telepon dari suaminya. Oh, kamu lembur? Baguslah, aku ada acara arisan sama teman-teman hari ini. Dalam suara istrinya yang telah dinikahinya selama 15 tahun itu, sama sekali tidak ada nada khawatir. Nada suaranya yang justru terdengar senang dengan kabar lembur itu menyakiti hati Bima. Bima berharap istrinya setidaknya bertanya tentang kabarnya atau mengucapkan satu kata penyemangat. Namun, perhatian Maya hanya tertuju pada acaranya sendiri. Sudah gajinya tidak seberapa, banyak maunya lagi. Oh ya, jangan pulang malam ini. Teman-temanku mungkin akan datang ke rumah. Perkataan Maya bagai pisau tajam yang menusuk harga diri Bima. Tatapan istrinya yang menganggapnya sebagai suami tak berguna terasa begitu dingin, padahal ia telah bekerja keras selama 20 tahun demi keluarga. Tepat sebelum panggilan berakhir, Bima mendengar suara tawa seorang pria dengan jelas dari seberang. Siapa itu? Suara pria asing itu membuat jantung Bima serasa berhenti berdetak. Maya buru-buru berkata, bukan siapa-siapa. Sudah ya, kututup, lalu mematikan sambungan telepon. Bima menatap ponselnya dengan senyum getir. Sejak kapan istrinya mulai melihatnya bukan sebagai suami, melainkan hanya sebagai mesin pencari uang. Di rumah, pembicaraan mereka selalu tentang uang, dan Maya tidak pernah peduli dengan perasaan atau kesulitan yang dialami Bima. Bima duduk di mejanya, menatap layar komputer dengan pandangan kosong. Ia mulai bertanya-tanya, apakah jalan hidup yang dijalaninya ini sudah benar? Pukul 20.00 malam. Di kantor hanya tersisa Direktur Dewi yang berusia 49 tahun dan Bima. Dewi adalah seorang wanita karier yang cemerlang dengan pengalaman 25 tahun. Biasanya, Dewi dikenal sebagai seorang perfeksionis dan agak dingin terhadap bawahannya. Namun, Dewi malam ini terasa berbeda. Dewi menyodorkan secangkir kopi hangat kepada Bima dan berkata dengan lembut, "Pasti lelah, ya? Belum makan malam, kan?" Perhatian tak terduga dari Dewi membuat Bima merasakan kehangatan menjalar di dadanya. Ini adalah pertama kalinya ia melihat sisi lain dari direkturnya yang biasanya kaku dan profesional. Bima menjawab dengan sedikit canggung. "Ah, tidak apa-apa, Bu. Ibu juga bekerja keras." Dewi menatap wajah lelah Bima dengan saksama, lalu berkata, "Saya pesankan makanan, ya. Maaf sudah membuat Anda lembur sampai selarut ini." Suara Dewi terdengar tulus, penuh rasa maaf dan kehangatan. Bima tidak ingat kapan terakhir kali ia mendengar kata-kata penuh perhatian seperti itu. Di rumah, yang ia dengar hanyalah omelan dan keluhan soal uang. Mendengar ucapan hangat ini di kantor membuat sudut hati Bima terasa tersentuh. Pukul 23.00 malam. Kantor terasa sunyi, hanya diterangi oleh lampu neon yang menyinari mereka berdua. Dewi melepaskan sepatu hak tingginya yang tidak nyaman dan berjalan tanpa alas kaki di sekitar kantor. Bima tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pemandangan yang alami dan santai dari direkturnya, yang biasanya selalu tampil sempurna. Entah mengapa,
cara jari-jari kaki Dewi menapak di karpet terlihat begitu seksi. Saat itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Bima dari istrinya. "Teman-temanku datang. Jangan pulang malam ini." Melihat pesan dingin itu, Bima menghela napas panjang. Dewi bertanya dengan hati-hati, "Ada masalah? Wajah Anda terlihat tidak baik." Bima ragu sejenak, lalu menjawab dengan jujur, "Saya diminta jangan pulang. Katanya teman-temannya datang." Dewi merasa iba melihat ekspresi getir di wajah Bima. Ia bisa memahami perasaan Bima, karena ia sendiri pernah mengalami kepahitan dalam pernikahan. "Bu, kaki ibu pasti sakit, seharian memakai sepatu hak tinggi," kata Bima sambil menatap kaki telanjang Dewi dengan khawatir. Untuk pertama kalinya, Dewi menunjukkan senyum tulusnya. Senyum itu dipenuhi kehangatan feminin, bukan sikap dinginnya yang biasa. "Tidak apa-apa." Malah terasa sejuk dan nyaman. Dewi duduk di kursi di hadapan Bima dan berkata, "Bagaimana kalau kita pesan ayam goreng? Sudah selarut ini, tidak enak juga makan sendirian." Bima terkejut dengan tawaran tak terduga itu. Direktur Dewi, yang biasanya sangat formal, mengajaknya makan ayam goreng bersama. "Apakah tidak apa-apa saya makan bersama ibu?" tanya Bima hati-hati. Dewi tertawa dan menjawab, "Malam ini saja, kita santai, lagi pula hanya ada kita berdua." Ayam goreng pun tiba, dan mereka duduk berhadapan di meja ruang rapat. Suasana santai yang sama sekali berbeda dari biasanya mengalir di kantor. Dewi membuka sekaleng bir dan memberikannya pada Bima. "Anda sudah bekerja sangat keras hari ini. Minumlah." Bima berpikir, di rumah pun ia tidak pernah mendapat perhatian seperti ini. Istrinya selalu mengomel bahwa minum bir hanyalah buang-buang uang. "Bu Dewi, ibu terlihat sangat berbeda dari biasanya. Ini pertama kalinya saya melihat ibu sesantai ini." Atas perkataan Bima, Dewi tersenyum tipis dan menjawab, "Di kantor, mau tidak mau saya harus terlihat kuat, terutama sebagai seorang wanita di posisi ini." Dalam suara Dewi, tersirat kesepian yang telah ia tanggung sendirian selama bertahun-tahun. Bima secara intuitif merasakan bahwa kesepian itu mirip dengan yang ia rasakan. Sambil makan ayam, mereka berbincang dengan santai. Pembicaraan mulai beralih dari pekerjaan ke masalah pribadi. "Pak Bima, apakah Anda bahagia di rumah?" Pertanyaan mendadak dari Dewi membuat Bima terdiam. Ia tidak bisa langsung menjawab ya untuk pertanyaan tentang kebahagiaan. Lewat pukul 01.00 dini hari, kantor menjadi semakin hening. Wajah Dewi sedikit memerah setelah minum beberapa kaleng bir. Sambil menatap keluar jendela, Dewi mulai berbicara dengan suara tenang. "Suami saya selingkuh. Kami bercerai 3 tahun lalu." Pengakuan tiba-tiba itu membuat Bima terkejut. Dewi, yang biasanya sangat menjaga privasinya, menceritakan hal sepribadi ini. "Pernikahan kami berjalan 20 tahun, tapi 5 tahun terakhir benar-benar seperti neraka." Suara Dewi syarat akan luka dan kepedihan yang mendalam. Namun, di saat yang sama, terasa pula ketegaran dari seseorang yang telah melewati semua itu. "Suami saya hanya ingin saya menjadi ibu rumah tangga. Dia tidak suka saya mendapat promosi, tidak suka saya pulang terlambat." Dewi berhenti sejenak dan menenggak birnya. "Akhirnya, dia berselingkuh dengan juniornya di kantor. Usianya 10 tahun lebih muda dari saya." Bima bisa merasakan kepedihan Dewi dan hatinya ikut sakit. Ia merasa sedang mengalami situasi yang serupa. Setelah ragu sejenak, Bima memberanikan diri untuk berbicara. "Istri saya juga, belakangan ini sangat aneh." Dewi menatap Bima dan mendengarkan dengan tenang. "Dia sering pulang malam, menyembunyikan ponselnya. Kalau saya bertanya sesuatu, dia hanya bicara soal uang." Suara Bima penuh dengan frustrasi yang terpendam. "Kemarin dia bahkan bilang, 'Kita begini karena kamu tidak bisa menghasilkan lebih banyak uang.'" Bima mulai mencurahkan isi hatinya yang selama ini tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. "Saya sudah bekerja keras untuk keluarga selama 20 tahun. Sebenarnya apa salah saya?" Mendengar suara Bima yang bergetar, Dewi merasa iba. "Pasti berat sekali untuk Anda. Pasti sangat berat." Kata-kata penghiburan yang hangat dari Dewi membuat Bima untuk pertama kalinya merasa dipahami. Selama ini, tidak ada yang peduli dengan penderitaannya. "Saya juga pernah begitu,"
Anda tidak tahu betapa kerasnya saya berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari suami saya, kata Dewi, menghibur Bima berdasarkan pengalamannya. Tapi akhirnya saya sadar. Saya tidak perlu merusak diri sendiri demi orang yang tidak menghargai saya. Mereka berbagi luka dan kesepian masing-masing, dan jarak di antara mereka pun semakin menipis. Rasa senasib karena mengalami penderitaan yang sama membuat mereka semakin dekat. Pukul 02.00 dini hari, suasana di kantor semakin intim. Dewi dan Bima duduk berdampingan di sofa sambil terus berbincang. Sambil menatap bahu Bima, Dewi berkata, "Pundak Anda tegang sekali. Terlihat jelas betapa stresnya Anda." Saat tangan hangat Dewi menyentuh pundak Bima, rasanya seperti ada sengatan listrik. Bima merasa seluruh tubuhnya menegang karena sentuhan lembut itu. "Bu, jangan begini," kata Bima dengan suara bergetar, tetapi tubuhnya tidak bisa menolak sentuhan itu. Justru, ia menemukan dirinya mendambakan lebih banyak penghiburan. Tangan Dewi mulai memijat lembut pundak Bima yang kaku. "Malam ini saja. Panggil aku Dewi." Suara Dewi terdengar lembut dan feminin. Bukan lagi sosok direktur yang dingin, melainkan seorang wanita kesepian. Bima berpikir, entah sejak kapan ia tidak pernah merasakan kehangatan seperti ini. Di rumah, yang ada hanyalah tatapan dingin dan omelan. "Dewi." Bima memanggil nama Dewi dengan hati-hati. Senyum puas terukir di wajah Dewi. Sentuhan hangat tangan Dewi terus membelai pundak Bima, sangat kontras dengan isi pesan dingin dari istrinya. Aroma parfum Dewi yang samar tercium oleh Bima, membuatnya kehilangan akal sehat. "Sedekat ini, kamu terlihat berbeda," bisik Dewi. Jantung Bima mulai berdebar kencang. Wajah Dewi semakin mendekat. "Bu, jangan begini. Saya sudah menikah." Bima mencoba mengeluarkan sisa-sisa nuraninya, tetapi suaranya tidak terdengar yakin. Justru, suaranya yang bergetar menunjukkan betapa goyahnya dirinya. Dewi menatap dalam mata Bima dan menukas dengan tajam, "Apakah wanita itu memperlakukanmu sebagai suami?" Kata-kata itu membungkam Bima. Ia benar-benar ragu apakah istrinya masih menganggapnya sebagai suami. Wajah mereka semakin mendekat dalam momen yang berbahaya itu. Kontras yang tajam antara sikap dingin istrinya dan kehangatan Dewi membuat hati Bima sepenuhnya condong pada Dewi. Napas Dewi terasa di wajah Bima, dan Bima sadar ia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dalam keheningan kantor dini hari, hanya terdengar detak jantung mereka berdua. Tangan Dewi menyentuh dada Bima, dan Bima merasakan getaran menjalari seluruh tubuhnya. Saat itu, sebuah pesan mengejutkan masuk ke ponsel Bima dari istrinya. Begitu Bima membaca pesan itu, wajahnya menjadi pucat pasi. "Sayang, suamiku lembur, jadi kita bisa ketemu dengan tenang. Aku tunggu di hotel ya. Love you." Pesan yang seharusnya dikirim untuk pria lain itu salah terkirim ke ponsel Bima. Tangan Bima mulai gemetar. Dewi menyadari perubahan pada Bima dan bertanya, "Ada apa? Kenapa wajahmu pucat sekali?" Bima menunjukkan ponselnya pada Dewi. Wajah Dewi pun menunjukkan keterkejutan saat membaca isi pesan itu. "Dewi, sepertinya aku benar-benar bodoh selama ini." Suara Bima bergetar, dan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana pernikahan 20 tahunnya hancur dalam sekejap. Dewi menggenggam tangan Bima yang gemetar dan berkata, "Jangan terluka karena orang seperti itu, kamu tidak melakukan kesalahan apapun." Penghiburan hangat Dewi meresap ke dalam hati Bima. Selama ini, tidak ada seorang pun yang menghiburnya seperti ini. "Setelah 20 tahun mengabdi, apa yang kudapatkan?" Bima menundukkan kepalanya. Dewi mengangkat dagunya dengan lembut. "Lupakan semuanya malam ini, jangan siksa dirimu karena orang seperti itu." Suara Dewi penuh dengan afeksi yang mendalam. Bima menatap mata Dewi dan bertanya, "Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Apakah kita boleh melakukan ini?" Dewi membelai pipi Bima dengan lembut dan menjawab, "Jangan ragu karena orang yang telah menyakitimu seperti ini." Beberapa menit kemudian, notifikasi pesan telah dihapus muncul di ponsel Bima. Istrinya telah buru-buru menghapus pesan yang salah kirim itu. Namun, Bima sudah melihat semuanya. Tak lama kemudian, pesan baru masuk. "Lemburnya semangat ya. Aku tidur duluan."
Nada pesannya terdengar ramah, tidak seperti biasanya, tapi Bima sudah tahu kebenarannya. Perubahan sikap istrinya yang tiba-tiba justru terasa semakin munafik. Dewi mendekat ke arah Bima dan berbisik, "Kamu adalah orang yang berharga, dan orang yang menyadarinya ada di sini." Pukul 03.00 dini hari. Kantor diselimuti keheningan total. Dewi dan Bima duduk di sofa, saling berpandangan di ambang batas terakhir. Apakah ini akan baik-baik saja? Apa kita tidak akan menyesal? Suara Bima bergetar. Dewi menjawab dengan suara penuh keyakinan, "Momen ini adalah yang paling jujur. Jauh lebih jujur daripada pernikahan yang penuh kepura-puraan." Sebelum Dewi selesai berbicara, Bima menariknya ke dalam pelukannya. Perasaan yang telah lama terpendam meledak pada saat itu. Ketika bibir mereka bertemu, dunia seolah berhenti berputar. Cinta dan pengakuan yang selama ini tidak pernah ia dapatkan, semuanya tercurah dalam ciuman itu. Bima mengantar Dewi ke ruang direktur. "Di sini, tidak akan ada yang melihat kita." Dewi menggenggam erat tangan Bima dan berbisik, "Malam ini, hanya ada kita berdua." Begitu pintu tertutup, mereka saling menatap dengan tatapan penuh hasrat. Dewi lebih dulu melonggarkan dasi Bima, "Aku ingin sedekat ini denganmu, sudah sangat lama." Tangan Bima membelai lembut rambut Dewi. "Dewi, rasanya hanya kamu yang melihatku sebagai seorang pria sejati." Sambil membuka kancing kemeja Bima satu persatu, Dewi menjawab, "Aku juga merasa kembali menjadi seorang wanita karenamu." Cahaya rembulan yang masuk melalui jendela menerangi siluet mereka berdua dengan lembut. Sentuhan lembut Dewi mulai menyembuhkan hati Bima yang terluka. "Perasaan ini, aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali merasakannya," bisik Bima di telinga Dewi, membuat Dewi sedikit gemetar. "Sama, aku juga. Aku tidak pernah segugup ini sejak pertama kali menikah." Mereka duduk bersama di sofa, merasakan kehangatan tubuh masing-masing. Bima mencium bahu Dewi dan berkata, "Kamu sangat cantik." Terlebih saat dilihat dari dekat seperti ini, Dewi menyandarkan wajahnya di dada Bima dan menjawab, "Aku tidak tahu kalau kamu adalah orang yang sehangat ini." Di bawah cahaya rembulan, bayangan mereka menyatu. Malam itu adalah malam di mana kesepian dan luka yang panjang disembuhkan oleh cinta satu sama lain. Cinta mereka terjalin perlahan dan penuh kerinduan. Kesepian mereka berubah menjadi kehangatan. Dewi membenamkan wajahnya di leher Bima dan berbisik dengan suara bergetar, "Pelan-pelan saja, sudah lama sekali rasanya." Bima membelai rambut Dewi dan menjawab dengan lembut, "Jangan dipaksa, serahkan saja padaku." Dewi memeluk Bima lebih erat. Aku sangat ingin merasakan ini." Napas Bima menjadi semakin berat. Dewi berbisik di telinganya, lebih dalam lagi." Bima memanggil nama Dewi dan berkata, "Aku tidak tahan lagi." Dewi memejamkan matanya dan mengangguk. "Ya, jangan ditahan. Aku juga tidak tahan lagi." Cahaya rembulan menerangi napas mereka yang panas. Hingga fajar menyingsing, mereka menegaskan cinta sejati dalam pelukan satu sama lain. Di tengah perasaan rumit antara pengkhianatan istrinya dan kerinduan pada Dewi, kini bagi mereka hanya ada satu sama lain. Pagi harinya, Bima pulang ke rumah. Istrinya, Maya, sedang tidur di sofa ruang tamu. "Jam berapa kamu pulang semalam?" "Sampai tidur di sofa," tanya Maya acuh tak acuh, tanpa sedikit pun nada khawatir. Justru, raut wajahnya menunjukkan kekesalan. Bima mencium aroma parfum pria asing dari leher istrinya. Tapi kini, ia tidak lagi merasa marah. "Setidaknya uang lemburnya cair, kan? Kerjaanmu itu tidak menghasilkan banyak uang," lanjut Maya dengan hinaannya. Bima tetap tenang. Malam yang ia habiskan bersama Dewi telah mengubah segalanya. Di kantor, Dewi dan Bima menjaga hubungan atasan bawahan mereka dengan sangat profesional. Namun, ada sesuatu yang istimewa dalam tatapan mereka satu sama lain. "Pak Bima, tolong lembur lagi hari ini, ya," kata Dewi. Bima mengerti makna tersembunyi di balik nada profesional itu. Setiap Jumat malam menjadi waktu istimewa bagi mereka berdua. Mereka saling menyembuhkan luka dan menemukan cinta sejati. Kehidupan Bima menjadi kontras yang tajam antara perlakuan dingin istrinya dan perhatian hangat Dewi. Di rumah,
ia hanya menerima hinaan dan pengabaian, tetapi di kantor, ia bisa merasakan cinta sejati. Sebulan berlalu, hubungan mereka semakin dalam. Lebih dari sekadar hubungan fisik, mereka juga berbagi ikatan emosional. Namun, terkadang rasa bersalah menghantui mereka. Bima sesekali menatap cincin kawinnya dengan perasaan campur aduk. Dewi pun merasakan hal yang sama. Terkadang aku merasa bersalah dengan hubungan ini, kata Bima sambil menggenggam tangan Dewi. Aku juga, tapi hanya saat bersamamu aku merasa benar-benar menjadi diriku sendiri. Dewi mengangguk. Benar. Ada rasa bersalah, tapi perasaan hidup seperti ini baru pertama kali kurasakan. Bima merasakan hal yang sama. Di rumah, aku seperti tidak terlihat. Tapi saat bersama Dewi, aku merasa menjadi orang yang berharga. Mereka goyah di antara cinta mereka dan konflik moral. Namun, perasaan mereka satu sama lain jauh lebih kuat. 3 bulan kemudian, pada suatu Jumat malam, Bima pulang lebih awal dari biasanya. Dari ruang tamu, ia mendengar istrinya, Maya, sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Bima bersembunyi di balik pintu dan mendengarkan percakapan istrinya. Sayang, suamiku sekarang lembur setiap Jumat, jadi dia tidak pulang. Kita bisa bertemu dengan tenang. Mendengar kata-kata mengejutkan itu, seluruh tubuh Bima bergetar. Namun, karena sudah menduganya, ia tidak terlalu terkejut. Akhir pekan ini kita menginap di hotel saja, ya? Toh suamiku tidak akan tahu. Mendengar kata-kata tak tahu malu dari Maya, Bima diliputi perasaan yang rumit. Kemarahan bercampur dengan rasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya, apakah ia berhak menyalahkan istrinya sementara ia sendiri menjalin hubungan dengan Dewi? Namun di saat yang sama, sikap tak tahu malu istrinya benar-benar keterlaluan. Setidaknya aku masih merasa bersalah. Dia sepertinya tidak punya nurani sama sekali. Bima merasakan perbedaan antara dirinya dan istrinya. Ia selalu merasa bersalah dan berkonflik dalam hubungannya dengan Dewi, sementara istrinya tampak tidak memiliki beban sedikit pun. Ia merasa tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan pernikahan seperti ini. Tidak ada artinya melanjutkan hubungan di mana standar moral paling dasar pun telah hancur. Keesokan harinya di kantor, Dewi memanggil Bima dengan ekspresi serius. Pak Bima, sepertinya Anda akan dipindah tugaskan ke kantor cabang lain. Saya baru saja mendapat kabar dari kantor pusat. Berita mendadak itu sangat mengejutkan Bima. Ia tidak bisa membayangkan kehidupan di kantor tanpa Dewi. Kira-kira kapan surat tugasnya keluar? Tanya Bima dengan suara bergetar. Dewi menjawab, kemungkinan akan dipastikan akhir bulan depan. Malam itu, mereka melakukan percakapan yang mendalam. Sudah saatnya mereka serius memikirkan masa depan hubungan mereka. Seminggu kemudian, Bima duduk berhadapan dengan Maya untuk berbicara serius. Ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Kita cerai saja. Perkataan tegas Bima membuat Maya terkejut. Tiba-tiba kenapa? Ada apa? Maya tidak menyangka perselingkuhannya telah terbongkar. Selama ini ia bertindak terlalu berani. Aku tahu semua tentang hubunganmu dengan pria lain. Mendengar kata-kata Bima, wajah Maya menjadi pucat. Bagaimana kamu? Maya mencoba mengelak, tetapi Bima tidak mau lagi mendengarkan. Surat cerai sudah kusiapkan. Aku tidak akan menuntut harta gono gini, jadi selesaikan saja dengan baik-baik. Malam itu, Bima menceritakan semuanya pada Dewi. Aku sudah memutuskan untuk mengakhirinya. Proses perceraian sedang berjalan. Dewi menggenggam tangan Bima dan berkata, pasti sulit mengambil keputusan sendirian. Kamu pasti sudah banyak berpikir. Bima mengangguk. Hanya Dewi yang melihatku sebagai seorang pria sejati. Bersamamu, aku merasa bisa memulai hidup baru. Mata Dewi berkaca-kaca. Aku juga kembali percaya pada cinta karenamu. Mereka saling berpelukan dan berjanji tentang masa depan. Kalau aku dipindah tugaskan, kita pergi bersama. Kemanapun tidak masalah, kata Bima. Dewi tersenyum dan menjawab, ya. Sekarang, kita adalah keluarga yang sesungguhnya. Setengah tahun kemudian, Bima dan Dewi memulai hidup baru di kantor cabang Surabaya. Bima telah menyelesaikan perceraiannya dan memulai awal yang baru bersama Dewi.
Mereka mulai tinggal bersama di sebuah apartemen kecil yang menghadap ke laut. Kehidupan mereka sederhana, tetapi dipenuhi dengan cinta sejati. "Sayang, hari ini mau makan apa?" tanya Dewi dengan lembut saat Bima pulang kerja. Percakapan sehari-hari yang sederhana ini sangat berharga bagi Bima. "Apapun yang kamu suka, makan apa saja rasanya akan bahagia," jawab Bima. Dewi tersenyum cerah. Di akhir pekan, mereka berjalan-jalan di tepi pantai sambil merencanakan masa depan. Mereka berencana untuk menikah secara resmi tahun depan. Bagaimana kita akan menjelaskan pada anak-anak kita? Dewi memiliki seorang putri yang kuliah, sementara Bima memiliki seorang putra di bangku SMA. Kita harus mengatakan yang sebenarnya. "Betapa kita saling mencintai," kata Bima sambil menggenggam tangan Dewi. "Awalnya mungkin akan sulit, tapi mereka pasti akan mengerti ketulusan kita." Pada suatu minggu malam, mereka berdua menatap matahari terbenam dari balkon. "Apakah kamu menyesal?" tanya Dewi hati-hati. "Tidak akan pernah. Hidupku benar-benar berubah setelah bertemu denganmu," jawab Bima sambil memeluk Dewi. "Sekarang aku tahu apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya." Cinta mereka dimulai dari sebuah kesalahan, tetapi bagi satu sama lain, itu adalah sebuah penyelamatan. Meskipun jalan yang mereka tempuh secara moral tidak benar, itu adalah takdir istimewa yang menyembuhkan luka mereka. Sambil menatap matahari terbenam, mereka mengakui dan merenungkan kesalahan masa lalu. Namun, kini mereka berjanji untuk berjalan bersama dengan jujur dan terhormat. "Kita tidak bisa bilang jalan yang kita pilih ini benar," kata Dewi hati-hati. "Tapi sekarang, kita benar-benar memulai sesuatu yang baru," jawab Bima sambil menggenggam tangan Dewi. "Ya, kesalahan masa lalu akan selalu kita ingat dan renungkan seumur hidup." Bagi mereka, senja itu adalah simbol untuk meninggalkan kesalahan masa lalu dan memulai babak baru. Awal dari kehidupan kedua, bangkit dari masa lalu yang menyakitkan. Mereka berdua berjanji untuk menjalin cinta yang jujur dan tidak akan menyakiti siapapun lagi. Cerita hari ini sampai di sini. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar.